Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia lengkap dengan segala sifat-sifatnya. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs atau proses pembersihan jiwa. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan, yaitu potensi untuk berbuat fujur atau dosa dan potensi untuk menuju ketakwaan. Tazkiyatun nafs pada hakikatnya adalah proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya. Sehingga apabila proses pembersihan hati kita baik, maka kualitas jiwa dan hati akan mengembangkan sifat-sifat terpuji yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Potensi-potensi positif dapat kita dapatkan dari mujahadah, ibadah, dan berbagai perbuatan baik lainnya, sehingga hati dan jiwa kita menjadi bersih dan baik serta berkualitas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita lupa, kita lebih banyak menyibukkan diri kita untuk melakukan perawatan diri atau fisik kita dibandingkan untuk melakukan perawatan dan untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Padahal kebersihan jiwa jauh lebih penting dari pensucian badaniah. Di antara pentingnya atau urgensi tazkiyatun nafs atau pensucian hati adalah yang pertama, perilaku dan perbuatan manusia sangat tergantung pada kondisi hati yang ada di dalam dirinya. Apabila hatinya bersih, maka perilakunya akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila hatinya kotor, maka perilakunya akan menjadi buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada satu organ. Apabila ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh itu. Dan organ itu adalah hati. Iman dan takwa tempatnya adalah di hati, dan hati merupakan faktor utama yang menentukan perilaku manusia, sehingga mendorongnya untuk berkata benar dan melakukan perbuatan yang baik. Kemudian urgensi yang kedua adalah kebersihan hati lebih penting dan lebih utama dari kebersihan fisik. Hati yang bersih akan melahirkan tubuh dan perilaku yang bersih dan sehat, tidak sebaliknya. Dan tidak selalu benar ungkapan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang benar adalah hati yang bersih dan sehat akan menampilkan perilaku dan akhlak yang bersih dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan hatinya, dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya atau fisiknya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa mendahulukan hati dengan bertaubat terlebih dahulu ketimbang kebersihan badan dari najis atau hadas. Ini sekaligus berarti bahwa kebersihan hati lebih urgent dibandingkan kebersihan badan. Kemudian sebab yang ketiga adalah dengan hati yang bersih,
hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Jadi kebahagiaan dan ketentraman ini bukan terletak pada kehidupan duniawi yang fana, atau tidak terletak pada seberapa berhasilnya anak-anak kita atau seberapa banyaknya harta yang kita miliki. Kebahagiaan dan ketentraman akan kita dapatkan apabila kita mempunyai hati yang bersih, yang dipenuhi oleh ketakwaan. Allah berfirman dalam Quran surat As-Sam ayat 9-10, yang artinya, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Kemudian sebab yang keempat adalah dengan hati yang bersih, kita bisa mengenal penyakit zaman dan cara mengobatinya. Salah satu penyakit zaman saat ini adalah hilangnya khusyuk, cinta dunia, dan takut mati atau al-wahan. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja bangsa-bangsa mengepung kalian sebagaimana orang lapar mengepung tempat makanan. Berkata seorang sahabat, apakah karena kita sedikit pada saat itu? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan Allah memasukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Berkata seorang sahabat, apakah al-wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Solusi agar hati kita itu senantiasa bersih, maka kita harus melakukan tarbiyah Islamiyah. Sarana-sarana tasfiyatun nafs tidak lain adalah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, seperti sholat. Allah SWT berkata, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat adalah hikmahnya. Dengan kita melakukan sholat, kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dengan kata lain, berarti kita telah membangun akhlak kita untuk senantiasa menjadi baik. Kemudian dengan puasa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selama berpuasa tidak mampu menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang buruk serta keji, maka Allah sama sekali tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Beginilah hakikat puasa yang tidak lain adalah untuk menahan nafsu kita, dalam rangka untuk mensucikan nafsu kita dan membangun akhlak kita. Kemudian dengan zakat, Allah SWT berfirman, ambillah dari harta benda mereka bagian zakatnya untuk membersihkan harta benda mereka dan untuk mensucikan jiwa mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Inilah ternyata hikmah dari zakat, yaitu untuk membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan menumbuhkan sifat dermawan. Bahkan infak dan sedekah pun secara umum Allah berfirman, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Quran surat Al-Ain ayat 18. Jelas sekali di dalam ayat-ayat tadi Allah telah menegaskan bahwa hikmah berinfak dan bersedekah adalah untuk membersihkan diri dan mensucikan jiwa. Kemudian dengan berhaji, Allah SWT berfirman, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu, yaitu bulan-bulan haji, akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat atau berkata keji dan jorok, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Subhanallah, ternyata ibadah haji pun didesain untuk bisa melatih kita mengendalikan hawa nafsu kita, dalam rangka untuk mensucikan jiwa dan hati kita, dan juga untuk membangun akhlak kita. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya.
semua ibadah itu adalah tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan akhlak yang terpuji. Tazkiyatun nafs atau proses pembersihan jiwa dan hati adalah seperti membersihkan dan mengisi gelas. Jika gelas kita kotor, meskipun diisi dengan air yang bening, air akan berubah menjadi kotor. Dan meskipun diisi dengan minuman yang lezat, maka tidak akan ada yang mau minum karena kotor. Tetapi jika gelas bersih diisi dengan air yang bening, maka akan tetap menjadi bening. Bahkan bisa diisi dengan minuman apa saja yang baik, seperti teh, sirup, jeruk, dan sebagainya. Demikian pula dengan jiwa kita. Jika jiwa kita bersih, maka kita siap menampung kebaikan-kebaikan. Tetapi jika jiwa kita kotor, maka kita tidak akan siap menampung kebaikan-kebaikan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga bulan Ramadan ini menjadi awal diri kita untuk senantiasa melakukan pembersihan jiwa dan hati kita, sehingga kita akan lebih mudah mendapatkan kebaikan dan akan melahirkan perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang terpuji. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita agar kita lebih mudah menerima kebaikan-kebaikan, agar akhlak kita menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.